Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini kita mengenal nama orang yang sangat terkenal di Provinsi Jawa Barat ya, yaitu Gubernur Deddy Mulyadi dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, yaitu Ono Surono. Ya, keduanya ini sering terlibat perbedaan pendapat yang sangat menyita perhatian publik ya. Ya, para pendukung Gubernur Jawa Barat yang sudah eh, dikenal, yang sudah diketahui oleh masyarakat, jumlahnya sekitar 95% ya di Jawa Barat ini. Dan orang yang 95% ini sangat kesal terhadap pernyataan-pernyataan Ono Surono yang dianggap mengganggu kerja-kerja Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Ya, karena masyarakat atau pendukung Deddy Mulyadi itu menganggap pendapat-pendapat Ono Surono itu ngawur gitu ya, nggak jelas, kemudian dianggap mengganggu gitu ya kerja-kerja Deddy Mulyadi gitu ya. Tapi sebetulnya menurut saya perbedaan pendapat yang terjadi antara Deddy Mulyadi dan Ono Surono itu adalah hal yang sangat baik dan bisa dicontoh dan bisa menjadi contoh dalam kehidupan politik Indonesia. Hal itu disebabkan Deddy Mulyadi adalah Gubernur Jawa Barat yang jelas berada pada posisi eksekutif. Sedangkan Ono Surono itu Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat yang jelas berada dalam posisi legislatif. Dalam trias politika, ya kekuasaan atau kewenangan menyelenggarakan negara itu ya terbagi ke dalam tiga ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi salah satu tugas Ono Surono itu adalah memberikan kontrol terhadap eksekutif, yaitu Deddy Mulyadi, dan itu normal-normal saja menurut saya gitu ya. Dan bagus kalau menurut saya soal pendapat Ono atau hal-hal yang disampaikan Ono itu kurang disukai, itu soal lain. Itu soal yang bisa dibahas satu persatu pendapat-pendapat Ono itu ya. Tapi yang jelas Ono itu bekerja dengan cara mengontrol Deddy Mulyadi dengan menggunakan haknya untuk berbicara, karena hak DPRD itu ya salah satunya berbicara. Mereka dipilih itu untuk berbicara memberikan kontrol kepada pemerintah agar lurus gitu ya pemerintahnya gitu ya, untuk mendapatkan, untuk bermanfaat bagi masyarakat gitu ya. Kenapa saya bilang bahwa Deddy dan Ono ini merupakan contoh dalam dinamika politik Indonesia? Karena Deddy bekerja untuk masyarakat, Ono berusaha memberikan kontrol tanpa melakukan penghinaan, tanpa nyinyir, tanpa memaki, tanpa memfitnah gitu ya, tanpa berbohong, tanpa menyebarkan kebencian gitu ya. Ono itu tidak pernah menyebarkan fitnah, kebencian, dan bohong tentang Deddy Mulyadi. Dia hanya berpendapat berbeda, dan itu normal-normal saja dalam kehidupan politik gitu ya. Dan ini harus menjadi contoh bagi masyarakat lainnya, masyarakat politik lainnya ya, para politisi di Indonesia itu ya. Jangan menggunakan fitnah, jangan menggunakan makian, jangan menimbulkan kebencian ataupun kebohongan untuk memberikan kritik. Itu karena itu salah. Meskipun punya hak untuk berbicara, tapi kalau berbicaranya seperti itu salah, ya salah, dan itu tidak mencerdaskan sama sekali, dan itu
Kalau menurut saya sih menipu masyarakat yang telah memilih. Masyarakat itu berharap pemilihan anggota dewan itu bisa memberikan kontrol agar eksekutifnya bekerja dengan sangat baik, agar lurus gitu, di jalan yang benar, dan bukan melakukan penghinaan kepada eksekutif. Masyarakat itu tidak seperti itu, karena masyarakat itu tidak akan sejahtera, tidak akan makmur dengan ucapan-ucapan kebencian atau makian-makian, ya. Jadi menurut saya sih Dedi dan Ono itu ya, perbedaan pendapat di antara mereka itu ya bagus kalau menurut saya ya. Perbedaannya bagus, kemudian juga dinamika politiknya bagus, trias politikanya jalan gitu ya. Jadi Ono Surono itu adalah sparring partnernya Deddy Mulyadi, rekan bertanding Deddy Mulyadi, begitu ya. Mereka berbeda pendapat, adu jotos gitu ya. Eh, tapi mereka tetap berteman dan mereka tidak saling menghina dan mereka tidak saling menjatuhkan, tidak saling memaki, tidak saling berbohong atau menyebarkan kebencian di antara mereka. Mereka berbeda pendapat, berbeda tugas, berbeda fungsi, tapi ya eh, tetap berteman, tetap saling menghormati, dan itu sangat bagus. Jadi berbeda pandangan, berbeda partai, berbeda politik, berbeda pendapat, tidak harus bermusuhan, tidak harus berkelahi secara kampungan. Berbeda pendapat ya berbeda saja. Itu ya masalah tidak suka dengan pendapatnya, itu masalah lain lagi ya. Itu soal tidak suka aja kita terhadap pendapat-pendapat yang dianggap salah gitu ya. Tapi hubungan di antara mereka itu sangat baik. Jadi berdebat, berbeda pendapat, tapi tidak bermusuhan dan tidak eh, saling memfitnah. Itu sangat baik untuk kita memulai belajar berdemokrasi dengan cara yang lebih beradab. Ya, begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.